memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Maka 3 amalan ini adalah amalan sunnah yang paling afdal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah puasa, yang kedua sedekah, yang ketiga adalah salat malam. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa dimudahkan dengan izinnya berkumpul di sini untuk melakukan ibadah dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak semua kaum muslimin dimudahkan dalam salat berjamaah, dimudahkan dalam menuntut ilmu agama. Maka nikmat tersebut berkaitan dengan nikmat agama yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menambahkan kepada kita nikmat yang lain, kita bisa beribadah kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan dan mengerjakan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas hadis yang ke-29 tentang abwaabul khair, pintu-pintu kebaikan. An Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi ta'budullah la tusyriku bihi syai'a wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjul baita thumma qala ala adulluka 'ala abwabil khairi as-sawmu junnah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara wa salatur rajuli fi jawfil laili thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji' hatta idza balagha ya'malun thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa dhirwati sanamihi qultu bala ya Rasulullah qala ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihad. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال فأخذ بلسانه قال كف عليك هذا فقلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم illa hasaidu alsinatihim rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dari sahabat yang terkenal dengan sahabat yang paling mengerti halal dan haram, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku sebuah amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Jadi sahabat ini bertanya kepada Nabi amalan-amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Maka Nabi mengatakan, sungguh engkau telah bertanya tentang perkara yang besar. Tetapi sesungguhnya hal tersebut adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan baginya. Jadi kemudian Nabi merincikan amalan-amalan tersebut dengan menyebutkan amalan-amalan yang wajib. Maka amalan wajib yang pertama adalah engkau beribadah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan kepadanya dengan sesuatu apapun. Maka inilah landasan dari segala amal, yaitu harus dibangun dengan tauhid. Kalau seandainya amalan di apapun yang dia kerjakan, mau sholat, mau haji, mau zakat, dan yang lainnya, kalau tidak dibangun di atas tauhid, maka amalnya tidak bernilai dan tidak berpahala. Bahkan amalan-amalan yang sebelumnya dia kerjakan ketika melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah akan hapuskan pahala-pahala dan ganjarannya. Jadi asas atau pondasi dari segala amal adalah dia harus beribadah kepada Allah dan jangan melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Kemudian baru Nabi merincikan amalan-amalan wajib yang lain dan mendirikan sholat dan membayar zakat dan berpuasa di bulan Ramadan dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, nah setelah menjelaskan tentang yang wajib-wajib, ini adalah amalan yang masukkan ke dalam surga dan menghindarkan dari siksa api neraka. Maka setelahnya, kata sebagian ulama, Nabi menjelaskan tentang amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah yang harus dijaga. Kemudian kata Rasulullah SAW, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Ini adalah amalan-amalan yang sunnah. Nabi menjelaskan puasa adalah perisai atau tameng yang membuat seseorang bisa menjaga dirinya dari siksa api neraka. Kemudian dan sedekah itu memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Dan solatnya seseorang di pertengahan malam juga demikian memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Maka tiga amalan ini adalah amalan sunnah yang paling afdal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah puasa, yang kedua sedekah, yang ketiga adalah salat malam. Nah, salat malam. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan ibadah salat malam atau salat tahajud ya. Di surah As-Sajdah 16-17 yang artinya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya adalah mereka meninggalkan kasur mereka, tempat yang empuk untuk mereka tidur, namun ditinggalkan untuk beribadah di malam hari untuk sholat tahajud. Sampai pada firman Allah yang mereka kerjakan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara dan tiang-tiangnya dan puncaknya? Maka aku mengatakan, mau wahai Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pokok segala perkara adalah Islam. Pokok segala perkara adalah Islam. Maka selain agama Islam tidak diterima, mau Yahudikah, mau Nasranikah, walaupun ini adalah agama-agama langit sebelumnya, agama-agama samawi. Tetapi ketika Nabi SAW diutus, maka yang Allah ridai cuma agama Islam. Dan tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah kujelaskan kepadamu tentang suatu kunci untuk menjalankan itu semua? Maka aku menjawab, na'am, iya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW memegang lisannya dan mengatakan, tahanlah ini. Maksudnya adalah lisan. Itu menunjukkan bahwa dosa lisan bisa menghancurkan kebaikan-kebaikan sebelumnya. Dosa lisan bisa membuat seseorang itu masuk ke dalam neraka. Jadi Nabi
mengingatkan walaupun kita melakukan amal-amal seperti mentauhidkan Allah, seperti sholat, seperti zakat, dan amalan sunnah yang lainnya, jangan sampai juga lisan tidak dijaga. Jangan sampai lisan tidak dijaga. Karena memang yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah lisan. Teringat sebuah hadis, ya, ada sahabat membincangkan seorang perempuan. Tapi seorang perempuan ini dia ahli ibadah, tetapi dia suka mengganggu tetangganya. Lisannya tajam terhadap tetangga. Maka Nabi mengatakan dia di neraka. Maka Nabi mengatakan apa? Dia di neraka. Ada sebaliknya seorang perempuan, dia amalnya yang wajib saja, tetapi dia tidak mengganggu tetangganya, dia baik sama tetangganya. Maka Nabi mengatakan dia di dalam surga. Maka ini menunjukkan bahwasanya seseorang harus berhati-hati dan harus menjaga lisannya. Jangan sampai lisannya yang tajam terhadap saudaranya sehingga bisa membuat dia terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, tahanlah ini, maksudnya adalah lisan. Lalu Muadz bertanya, wahai utusan Allah, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Jadi maksudnya adalah apakah ucapan kita ini yang kita keluarkan ini membuat kita bisa disiksa di neraka? Maka Nabi menjawab, sakilatka ummuka. Ini secara zahir maknanya adalah ibumu kehilanganmu. Jadi kalau seandainya ibu kehilangan anak, anaknya hilang misalnya, maka disebutkan istilahnya adalah sakilatka ummuka. Tetapi kata-kata ini yang artinya secara zahir, secara harfiah adalah ibumu kehilanganmu, bukan berarti beliau mendoakan ibunya kehilangan sahabat Muadz, bukan. Tetapi ini adalah ungkapan tanbih, perhatian, ya. Tanbih, perhatian, dan membesarkan perkara yang dibahas agar sahabat ini tidak meremehkan lisan. Jadi diungkapkan dengan istilah sakilatka ummuka yang secara harfiah maknanya adalah ibumu kehilanganmu, tetapi bukan dalam rangka sebenarnya, makna sebenarnya, tetapi adalah agar sahabat Muadz ketika Nabi mengungkapkan ungkapan seperti ini agar beliau perhatian dan benar-benar perkara ini besar berkaitan dengan lisan, ya. Berarti benar bahwa lisanlah banyak penyebab masuk orang ke dalam siksa sehingga dia disiksa. Tidaklah menjerumuskan, kata Nabi SAW, tidaklah menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah atau di atas hidung mereka, melainkan akibat dari lisan mereka. Jadi kebanyakan dari penduduk sisa api neraka disiksa gara-gara lisan mereka. Ini kan berarti sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak boleh diremehkan dan disepelekan. Memang benar bahwasanya lisanlah yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka. Sekalipun dia sholat, dia zakat, menambah dengan yang sunnah, tetap berhati-hati berkaitan dengan lisan kita masing-masing. Maka di sini kan sahabat ini bertanya tentang amalan yang memasukkan ke dalam surga. Padahal yang memasukkan kita ke dalam surga bukan amalan kita, bukan apa? Amalan kita, tetapi dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kita mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah yang dengannya bisa masuk surga adalah dengan beramal saleh. Jadi sejatinya amal saleh kita tidak bisa membeli surga, tidak bisa membuat kita masuk ke dalam surga. Terlalu sedikit bandingannya antara yang kita kerjakan dengan surga yang begitu nikmat yang Allah siapkan. Maka bahkan amal Rasul pun tidaklah membuat Rasul masuk ke dalam surga. Makanya dalam hadis ketika ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Nabi mengatakan sebelumnya, lan yudkhila ahadan amalahul jannah. Amal seseorang tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Ini Nabi mengatakan, amal seseorang tidak akan membuat dia masuk ke dalam surga. Ada yang bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau pun juga demikian wahai Rasul, amalmu juga tidak akan bisa masukkan ke dalam surga. Maka Nabi menjawab, la, iya juga tidak masukkan ke dalam surga.
wala ana, dan juga aku tidak bisa masuk ke dalam surga karena amalanku. Kata Rasul, illa an yataghammani Allah bi fadlin wa rahmah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan itu masuk ke dalam surga. Jadi amal kita tidak membuat kita masuk ke dalam surga, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun harus ingat, rahmat Allah, karunia Allah didapatkan bagi orang yang beramal saleh. Kemudian para ikhwas sekalian, hadis ini yang kita baca tadi ada beberapa cara agar kita mudah masuk ke dalam surga. Yang pertama tentu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembahnya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Dan mentauhidkan Allah inilah asal dan landasan dari segala amal soleh yang kita kerjakan. Ketika beribadah hanya Allah tujuan kita, dan ketika beribadah janganlah mengiringinya dengan melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Kemudian baru yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat berpuasa, yang kelima adalah berhaji. Maka ini berkaitan dengan yang Nabi sebutkan rukun-rukun Islam, rukun-rukun Islam. Kemudian yang setelahnya, setelah Nabi menjelaskan tentang amalan-amalan wajib yang dimulai dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, atau kalau rukun Islam ini sama dengan 2 kalimat syahadat, sama dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika seseorang masuk Islam dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka harus dia mengamalkan kelaziman dari 2 kalimat syahadat tersebut. Syahadat yang pertama berkaitan hanya Allah yang dia sembah. Syahadat yang kedua berkaitan dengan Rasulullah, harus dia ikuti dalam ibadah yang dia lakukan. Caranya harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, setelah menjelaskan tentang rukun-rukun Islam tadi, barulah Nabi mengatakan, ala adulluka ala abwabil khairi. Maukah aku tunjukkan kepadamu tentang pintu-pintu kebaikan? Maka pintu-pintu kebaikan ini juga mengantarkan seseorang kepada rahmat Allah, sehingga dengannya dia dimasukkan ke dalam surga dan dihindarkan dari siksa api neraka. Maka yang pertama Nabi sebutkan apa? Puasa. Subhanallah ya, ibadah puasa. Nabi mengatakan as-saumu junnah. Puasa adalah tameng, ya, perisai yang melindungi seseorang dari siksa api neraka. Nah, pintu-pintu kebaikan yang Nabi sebutkan yang dimulai dari puasa ini, maka sebagian ulama mengatakan ini adalah amalan-amalan sunnah. Kan sebelumnya rukun Islam yang 5 Nabi sebutkan. Setelahnya kata sebagian ulama itu adalah amalan-amalan sunnah yang dimulai dari berpuasa. Yang dimulai dari berpuasa. Maka puasa adalah perisai yang mampu menjaga kita dari keburukan dunia dan akhirat. Jadi di antara keutamaan puasa yang sudah kita dengar, apalagi bulan puasa. Jadi keutamaan puasa ini, itu keutamaannya kita dapatkan baik kita puasa wajibkah atau puasa sunnah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala bahwa puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Maka ini spesialnya ibadah puasa, sampai-sampai Allah khususkan penyebutannya. Itu adalah untukku, padahal kan kita tahu salat juga untuk Allah. Tetapi Allah khususkan dalam sebuah hadis qudsi bahwasanya puasa itu adalah untukku dan aku akan membalasnya. Kemudian, dan ini berlaku juga adalah untuk puasa sunnah. Ya, jadi tidak hanya puasa wajib saja, tapi adalah puasa sunnah. Belum lagi dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya puasa itu setiap amalan itu dibalas 10 minimal 10 kali sampai 700, kecuali puasa. Maksudnya apa? Puasa pahalanya bisa melebihi 700 kali lipat, ya. Kemudian Allah menyebutkan salah satu sebabnya kenapa begitu besarnya
ibadah puasa ini pahalanya sampai-sampai bisa melebihi 700 kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang lain, ya da'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Dia meninggalkan makannya dan syahwatnya, hubungan jima, karenaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa harus meninggalkan nikmat yang paling dia sering gunakan. Pertama makanan, yang sudah menikah yang rancak digawi adalah jima. Maka ini adalah dua kelezatan yang diberikan, yang dihalalkan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah bermacam-macam makanan yang kita makan, bahkan 5 kali sehari makan, banyak benar. Kemudian ketika kawin, nikah, apalagi baru muda, nah berapa kali sehari, maka itu ditahan dia untuk berpuasa, ya. Kada kegampangan dari subuh sampai maghrib dia menahan itu. Maka disitulah spesialnya ibadah puasa ini, karena dia meninggalkan hal yang paling nikmat, ya. Belum lagi dia capek, dia uyuh, ya. Puasa itu subhanallah ibadahnya panjang, tidak seperti sholat. Maka amalan sunnah sebagai pintu-pintu kebaikan yang pertama yang Nabi sebutkan adalah puasa. Nah, jadi Masya Allah, kalau kita bisa membiasakan puasa sunnah dalam sebulan minimal 3 hari saja, maka subhanallah itu sudah luar biasa. Jadi kalau pian 3 hari aja dalam sebulan, kan 1 dibalas 10, maka sama dengan 30 kali, 30 hari kita puasa, ya. Maka dengan ibadah sunnah seperti puasa. Nah, terkadang kita begawi, bekerja, ya, dari pagi sampai sore, yang terkadang kita ada kekhawatiran kalau puasa ini begawinya kada baik, ya. Begawinya mungkin kada semaksimal, ya. Padahal kita begawi sesuai SOP. Kan al-muslimun ala syurutihim. Maka mereka harus bekerja sesuai yang diharapkan oleh kantornya. Ketika itu mengganggu misalnya, maka bisa pian siasati di waktu-waktu libur. Nah, nanti kan hari Kamis nih libur, tanggal merah nih. Tanggal merah hari Kamis kan, kita puasa sunnah hari Kamis, ya. Tapi bukan karena 12 Rabiul awalnya, bukan, tetapi puasanya karena hari Kamis, pian libur kantoran. Maka bisa pian sisipkan, ya. Kalau pian Sabtu Ahad puasa, maka bisa pian libur, maka bisa pian puasa Sabtu Ahad. Jadi ada hal-hal yang terkadang sebagian orang bisa, sebagian enggak, karena dia bekerja. Maka dia berusaha untuk mensiasati sehingga dia bisa memperbanyak ibadah puasa. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Nah, setelah puasa, maka Nabi menyebutkan amal sunnah yang kedua adalah sedekah. Maka Nabi menyebutkan keutamaannya, was-shadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Jadi di sini Nabi mengibaratkan dosa dengan sesuatu yang panas dan membakar. Nah, jadi memang dosa itu adalah membuat kita panas, ya, membuat kita panas, hati kada nyaman, hati panasan dan seterusnya. Maka disiram dengan banyu. Nah, cara menyiramnya adalah dengan bersedekah. Makanya orang yang suka bersedekah itu menunjukkan dia adalah orang yang memiliki hati yang lembut. Karena orang yang bersedekah itu dia punya sifat kasih sayang yang banyak, yang lebih daripada orang lain, sehingga dia mudah untuk bersedekah. Jadi bagaimana caranya kita mudah bersedekah? Kita harus menumbuhkan kasih sayang kepada orang, sehingga kita sayang, kita perhatian, ya, kita kasihan, maka mudah untuk memberikan sesuatu kepada orang tersebut, ya. Maka dengan menumbuhkan rasa kasih sayang, kemudian kepedulian, menemukan rasa kasihan, maka sehingga mudah untuk bersedekah, ya. Makanya orang yang sifat rahimnya besar, maka dia akan mudah bersedekah. Maka dengan bersedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana banyu itu memadamkan api. Bahkan Nabi khususkan menyuruh para wanita untuk bersedekah setelah sholat Id, ya. Maka Nabi secara khusus untuk para wanita memerintahkan mereka untuk banyak bersedekah. Kata Nabi SAW setelah Id, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inni uritukunna aktsar ahlin nar. Wahai segenap para perempuan, hendaklah kalian bersedekah karena diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah yang paling banyak menghuni
neraka. Nah, maka cara agar kita selamat dari siksa api neraka adalah dengan bersedekah. Nah, setelah Nabi menyebutkan kepada para perempuan pula secara khusus, maka mereka bertanya, wa bima ya Rasulullah, dengan sebab apa wanita itu paling banyak menghuni neraka? Maka Nabi menjelaskan, karena tukthirnal la'na wa takfurnal ashir. Karena kalian itu banyak melaknat, banyak menyambati. Ini kan berkaitan dengan lisan, ya. Banyak melaknat dan banyak mengingkari kebaikan atau pemberian suami. Misalnya laki sudah lapah-lapah begawi, sebulan sedikit aja. Misalnya 20 juta sebulan. Nah, baginya sedikit karena pengeluarannya ternyata 25 juta. Maka ya seperti itulah ya. Jadi memang untuk para wanita disuruh untuk banyak bersedekah, karena memang kalau lisan ini mereka lost tuh, karena terlalu memikirkan yang ada di hati sama tukang sudah. Terkadang seperti itu tipe perempuan itu, apa yang sudah ada di otak mereka maka mereka sebutkan ya, sehingga lisan inilah yang banyak menyebabkan perempuan masuk ke dalam neraka. Terlebih berkaitan tadi dengan banyak melaknat, banyak menyambati, dan juga mengingkari pemberian dari suami. Ketika kita dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan, kita berbuat baik kepada mereka sepanjang tahun. Lalu engkau punya satu kesalahan, maka dia mengatakan, engkau, kata perempuan istrinya, engkau tidak pernah berbuat baik kepadaku sedikit pun. Satu kesalahan aja disambatnya sudah. Padahal kebaikan-kebaikan yang lain sangat banyak. Tapi ketika ada satu kesalahan, maka dia bisa mengatakan, engkau tidak pernah berbuat baik kepadaku sedikit pun. Maka ini yang menyebutkan harus hati-hati berkaitan dengan lisan, terlebih adalah para perempuan yang sudah bersuami. Maka kita harus sering menyebutkan kebaikan-kebaikan suami ya, dari awal menikah sampai yang sudah beranak, yang sudah anaknya sudah sekolah, maka sering-seringlah menyebutkan kebaikan-kebaikan suami ya. Kemudian para ikhwas sekalian, yang ketiga, nah barulah Nabi mengatakan amalan yang luar biasa juga adalah salat malam, Maka di sini para ulama menjelaskan bahwa jauful lail ini kan Nabi mengatakan wa salatur rajul fi jaufil lail. Yang ketiga adalah salatnya seseorang di pertengahan malam. Maka maksud dari jauful lail kata para ulama adalah sepertiga malam terakhir. Jadi maksud dari secara bahasa kan Nabi mengatakan jauful lail. Jauful lail secara harfiah maksudnya adalah pertengahan malam. Namun kata para ulama maksudnya adalah di sepertiga malam terakhir. Karena Rasul pernah ditanyakan tentang waktu berdoa paling mustajab. Maka Nabi mengatakan jaufal lail al-akhir. Di waktu malam yang terakhir. Maksudnya adalah di sepertiga malam terakhir. Yang mana Allah turun ke langit dunia mencari hamba-hambanya. Siapa yang berdoa aku kabulkan, kata Allah. Siapa yang meminta aku berikan, dan siapapun yang meminta ampun maka aku ampuni. Maka di sepertiga malam itulah waktu kita untuk mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Maka di sepertiga malam terakhir. Dan juga Nabi mengatakan bahwa salat malam adalah salat sunnah yang terbaik. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, afdalus salati ba'dal maktubah as-salatu fi jawfil lail. Salat yang paling afdal setelah salat wajib adalah salat sunnah di tengah malam. Dan juga Nabi mengatakan bahwasanya qiyamul lail adalah da'bus sholihin qablakum. Kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita ya, sebelum umatnya Rasulullah SAW adalah dengan senantiasa sholat tahajud atau sholat di malam hari. Di antara keutamaannya orang yang membiasakan sholat tahajud ini, Nabi mengatakan alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus sholihin qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfaratun lis-sayyi'at wa manhatun lil itsm. Hendaklah kalian melazimi mengerjakan salat malam.
Sungguh dia adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian, dan dia adalah mendekatkan diri kepada Rabb kalian dan menghapuskan dosa-dosa dan menghalangi kalian dari melakukan dosa. Nah, jadi seseorang yang senantiasa dia salat tahajud, salat di malam hari, maka akan mencegah dirinya dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Makanya orang yang tahajud itu dia mudah untuk beramal soleh pada siang harinya dan mudah juga untuk meninggalkan kemaksiatan. Nah, jadi orang yang mungkin punya dosa yang sulit untuk dihindari, yang menjadi kebiasaan, maka mungkin langkahnya adalah dengan sholat tahajud, agar dia tahajud tadi bisa mencegahnya dari perbuatan dosa di siang hari, ya, dari dosa di siang hari. Kemudian setelahnya Nabi menyebutkan pintu-pintu kebaikan. Ya, setelah Nabi SAW menyebutkan pintu-pintu kebaikan tersebut, maka Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanamih. Maukah engkau aku jelaskan tentang pokok segala perkara, tiang-tiangnya dan puncaknya? Maka sahabat ini mengiyakan. Nabi mengatakan, pokok segala perkara adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Maka agama yang Allah ridai cuma Islam. Selain Islam maka Allah tidak terima. Bahkan Nabi juga mengatakan berkaitan dengan orang Yahudi dan Nasrani, ya, apakah mereka Muslim? Maka jawabannya tidak, ya. Makanya ahlul kitab itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, ya. Itu Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Nah, jadi Allah katakan tidaklah orang-orang kafir siapa? Ahlul kitab, yaitu orang dari ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Itu menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang musyrikin. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan tentang status orang Yahudi dan Nasrani. Kata Rasulullah SAW, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamut walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang pun dari umat ini, dari Yahudikah, dari Nasranikah, yang mendengar tentang diriku, bahwa ada Nabi yang diutus Muhammad namanya, membawa risalah, ya, jadi sudah sampai dakwah kepada orang Yahudi dan Nasrani ini, lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan risalah yang aku bawa, kecuali pasti termasuk penduduk neraka. Nah, ketika Yahudi ini, Nasrani ini mendengar tentang kerasulan Nabi Muhammad, sudah sampai dakwah berita tentang Nabi Muhammad kepadanya, tapi dia tidak beriman, maka dia masuk ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa puncak dari agama adalah Islam. Puncak dari agama Islam adalah jihad. Kan tadi Nabi mengatakan dzirwati sanamihil jihad, dan puncaknya adalah berjihad. Kata sanam, ya, kan dzirwatu sanam, maka makna sanam puncaknya. Maka makna sanam secara bahasa adalah punuk onta. Jadi onta itu yang paling tinggi, yang paling puncak apa? Punuknya, ya. Maka diistilahkan bahwa puncak dari agama Islam adalah yang tertinggi, yaitu adalah jihad, ya. Adalah jihad. Dan ini menunjukkan bahwasanya jihad adalah ibadah yang besar sekaligus ibadah yang paling berat, ya. Berbeda dengan sholat. Kalau sholat kan kada mesti pian mengorbankan nyawa pian sholat. Tapi kalau jihad ini ibadah luar biasa. Ini berkaitan dengan bisa menumpahkan darah kita, bisa kita luka-luka, bahkan bisa tewas kita di medan perang. Makanya Nabi katakan bahwasanya puncak dari agama adalah berjihad. Dan ini menunjukkan jihad adalah sesuatu yang besar dan paling berat untuk diri seorang hamba, ya, sangat berat. Beda dengan puasa, kan nggak perlu luka-luka kita puasa, nggak perlu kita mengorbankan nyawa sampai mati, enggak. Berbeda dengan jihad. Ini menunjukkan jihad adalah ibadah yang agung sekaligus berat. Karena orang yang berjihad harus mengorbankan nyawa dan hartanya. Jadi kalau dia orang kaya, maka dia berjihad di medan perang, dia langsung turun dengan jiwanya dan juga dengan hartanya.
ya, untuk membeli alat perang, membeli kuda dan seterusnya, maka dia berjihad mengorbankan nyawa sekaligus hartanya. Dan kita harus tahu juga bahwa secara asal manusia itu cinta dengan dirinya dan cinta dengan hartanya, ya. Makanya ibadah jihad ini adalah sangat berat karena bisa mengorbankan nyawa yang paling dia cintai dan juga mengorbankan harta yang dia juga mencintai harta tersebut. Maka sehingga ini adalah ibadah yang paling berat yang Nabi katakan sebagai puncak dari agama Islam. Nah, setelah Nabi menjelaskan tentang hal tersebut, tentang agama yang Allah ridhoi Islam, kemudian puncaknya adalah jihad, maka Nabi menutupnya dengan pertanyaan kepada sahabat Mu'adz, ya. Maukah kujelaskan kepadamu tentang kunci untuk bisa menjalankan itu semua? Kata Nabi. Maka Nabi menjelaskan sebuah kunci agar kita bisa menjalankan semua amalan tersebut dengan mudah. Nah, dengan mudah. Maka kunci tersebut adalah menahan lidah, menahan lisan yang bisa menjadi sumber masalah dari apa-apa yang telah kita kerjakan. Jangan sampai sholat kita ternyata tidak bernilai karena tidak bisa menjaga lisan yang kita miliki, ya. Maka Nabi menyebutkan bahwa lisan harus dijaga karena ini bahaya berkaitan dengan ibadah-ibadah kita. Jangan sampai kita sholat tetapi lisan tetap tajam, ya. Maka itu bisa membuat dia terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan lisan ini berkaitan dengan hati, ya. Maka seseorang itu bisa dinilai bagaimana hatinya dari lisan yang dia ucapkan. Kalau hatinya tawadhu, maka lisannya pun juga tidak mungkin meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, sombong dengan orang lain. Maka lisan itu mencerminkan apa yang di dalam hati, ya. Maka barometer hati seseorang, bagaimana isinya, itu bisa dinilai dari bagaimana lisannya. Kalau dia suka merendahkan orang, berarti hatinya itu sombong. Maka dalam sebuah hadis yang dikeluarkan, ya, oleh Imam Ahmad, ya, tetapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Syu'aib Ar-Naud. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya benar, ya. Tidaklah la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Tidak akan lurus keimanan seorang hamba sampai lurus hatinya, dan tidak akan lurus hatinya sampai lurus lisannya. Jadi memang ada keterikatan antara hati dengan lisan. Kalau seseorang itu hatinya baik, hatinya bagus, pasti lisannya juga baik dan bagus. Kemudian, sahabat Mu'adz bertanya bahwa kan tadi Nabi mengatakan kuncinya agar kita bisa menjalankan itu semua dengan menahan lisan. Maka sahabat ini balik bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bi." Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Maka kenapa sahabat ini bertanya kepada Nabi demikian? Apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Kenapa demikian? Beliau bertanya karena kebanyakan orang menganggap bahwa sebab seseorang diazab adalah karena perbuatannya saja. Nah, jadi munculnya pertanyaan dari sahabat ini karena orang-orang menyangka dia diazab karena akibat perbuatannya saja, bukan dari lisannya. Sehingga muncul pertanyaan ini. Ternyata bahaya perkataan lebih besar daripada perbuatan. Orang lebih mudah berbicara dibandingkan dengan ada perlakuan, ada contoh misalnya tangan, kaki, ya. Maka orang itu lebih mudah menzalimi dengan lisan daripada dengan tangan, ya. Misal kita kawa kada menampar bos, kada kawa dipecat pian, tapi pian kawa menzalimi beliau dengan lisan pian gibah di belakangnya, apakah misalnya. Maka seseorang itu dengan lisan dia mampu menzalimi orang yang lebih kuat daripadanya, orang yang lebih berkuasa. Siapapun yang berkuasa kalau kita zalimi lawan lisan. Tapi lawan tangan kalau kada pian menampar misalnya, kada kawa pian mukul. Orang yang kuat kada kawa kita mukul, kita kada wani. Tetapi
ketika dengan lisan kita berani dengan siapapun. Apalagi dengan akun palsu, semuanya pian serang. Nah, ya. Maka pian berani menzalimi orang dengan lisan tadi. Berbeda dengan tangan, kaki kita nggak berani, ya. Maka itu menunjukkan bahwa ternyata lisan ini lebih besar bahayanya daripada anggota tubuh yang lain. Nah, ketika sahabat ini bertanya apakah kita disiksa dengan sebab lisan kita, maka Nabi merespon, sakilatka ummuka, ibumu kehilanganmu. Ini bukan makna sebenarnya, enggak, tetapi ini ungkapan agar Mu'adz jangan meremehkan masalah lisan. Lisan itu adalah perkara besar, jangan diremehkan. Sehingga Nabi mengatakan sakilatka ummuka. Wa hal yakubun nas finnar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah menjerumuskan manusia ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan dengan sebab lisan mereka. Maksudnya adalah kebanyakan dari siksa api neraka adalah karena lisan. Kemudian, pada hadis ini Rasul menyebutkan tentang wajah. Berarti kan orang yang disiksa di neraka ya karena lisan mereka, maka di antara bentuk penghinanya adalah wajah yang berduhulu sampai ke dalam neraka, wajah yang disiksa. Nah, kenapa demikian? Karena pada hari kiamat wajah adalah pusat siksaan. Wajah adalah pusat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya nih di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan tentang orang kafir berjalan di atas wajahnya. Jadi wajah itu adalah pusat siksaan. Dalam ayat di surah Al-Mulk ayat 22 Allah menyebutkan jenis siksaan orang kafir. Afamay yamshi mukibban ala wajhih ahda ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas wajahnya itu lebih banyak mendapatkan petunjuk ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Maksudnya adalah orang kafir ya, mereka berjalan terjungkal di atas mukanya dalam bentuk Allah mengadab kepada mereka. Kemudian di antara siksaan berkaitan dengan wajah adalah wajah mereka akan ditampar oleh siksa api neraka. Jadi wajah mereka mungkin dijilat oleh api neraka. Jadi wajah. Jadi memang wajah itu adalah pusat siksaan ya. Entah tadi dia berjalan di atas wajah, entah ketika dilempar dari ke dalam neraka wajah duluan ya. Ada juga wajah mereka ditampar oleh api neraka seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mu'minun ayat 104, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar oleh api neraka dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajah mereka dijilat atau ditampar dengan api. Dan juga wajah adalah anggota tubuh yang paling sensitif. Dan kita bisa mengenal orang dari mana? Dari wajahnya. Dan seseorang itu mulia dari mana? Kita lihat dari wajahnya ya. Maka ini menunjukkan wajah adalah yang paling mulia di bagian manusia. Namun ketika disiksa, maka wajah adalah pusat dari siksaan tersebut. Waliyadzubillah. Kemudian para ikhwas sekalian, hadis ini menunjukkan bahwa seseorang harus hati-hati dalam berbicara terlebih berkaitan dalam masalah agama. Terlebih berkaitan dengan masalah agama. Kita saja ketika kita berbicara tentang kedokteran, kita berhati-hati. Kita nggak berani ngomong sembarangan berkaitan dengan obat misalnya. Kan bahaya nih orang salah obat. Berkaitan dengan ilmu dunia saja kita harus berhati-hati, nggak berani bermacam-macam kita ngomong. Maka seharusnya berkaitan dengan agama kita harus lebih hati-hati. Jangan sampai kita sembarangan berkata-kata dalam masalah agama. Kalau pian ditakuni tapi pian ragu-ragu, menurutku boleh aja bang. Ini kan ngalih nih, menurutku nih ngalih ya. Maka kalau kita ragu-ragu apalagi tidak tahu, maka jangan kita jawab. Kita bisa mengalihkan kepada orang yang lebih berilmu. Karena berbicara tentang agama itu sangat bahaya, melebihi bahaya kita berkaitan dengan masalah dunia ya.
Orang saja ketika bertanya tentang bangunan rumah, karena mungkin bang inya batakun naon orang nang pukul mau unjun, kan kada nyambung, bahaya ini bisa salah ini, apalagi berkaitan dengan masalah agama, ya. Maka bertanyanya pun juga kepada ahlinya, karena bahaya berbicara berkaitan dengan lisan, ya, berbicara tetapi dia ketika berbicara tidak didasari dengan ilmu, ya, maka harus berhati-hati. Nah, dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Nasa'i yang disahihkan oleh Syalbani, Nabi SAW bersabda, innar rajul la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Sungguh seseorang berbicara dengan suatu kalimat yang dia anggap itu tidaklah mengapa, ucapan yang remeh, dia menganggap bahwa ucapan yang dikeluarkan adalah ucapan yang remeh, padahal dia akan dilemparkan di neraka sejauh 70 tahun perjalanan karena ucapan yang dia anggap remeh tadi. Nah, jadi ucapan yang dia keluarkan terkadang ini biasa aja, dianggap remeh kayak gitu. Ternyata itu berat, apalagi tadi berkaitan dengan masalah agama. Dia berbicara, menjawab tanpa didasari ilmu. Dianggap biasa, dianggap remeh, tetapi ternyata dengan ucapan yang berat tadi, dia salah ketika menjawab karena tadi sembarangan, maka bisa menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Makanya Nabi SAW menyebutkan kaidah yang paling penting berkaitan dengan lisan. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Jadi yang kita keluarkan baik. Kalau seandainya kita khawatir dengan kata-kata kita ini bisa menyakiti orang, maka lebih baik diam. Jadi berkata-kata yang baik atau diam. Maka Abdullah bin Abbas juga pernah mengatakan tentang lisannya, ya lisan qul khairan tagnam awiskut an syarrin taslam qabla an tandam. Wahai lisan, ucapkanlah yang baik, maka engkau akan mendapatkan ghanimah. Mendapatkan ghanimah ini kan istilah harta yang banyak, ya. Engkau akan mendapatkan harta ghanimah, entah pahala, ganjaran, surga dan seterusnya. Atau diamlah dari keburukan, maka engkau selamat sebelum engkau menyesal. Maka segala ucapan termasuk tulisan. Tulisan itu adalah mewakili lisan, dan dia termasuk bagian dari lisan. Kadawani berucap langsung di hadapan orangnya, tapi dengan komentar. Nah, dengan komentar juga demikian, ya. Menggibah pemimpinnya, apalagi musim politik seperti ini. Nang kadang mengaruan lagi, sudah kada barem lagi, serabanya disambati dari A sampai Z, pemimpinnya disambati, ya. Maka harus hati-hati. Muslim itu mau dia pejabatkah, mau dia bukankah, selama dia muslim maka harus dijaga kehormatannya. Ini memang berkaitan dengan masalah ghibah, memang ada yang boleh, ada yang dilarang. Kita harus bahas lagi berkaitan dengan masalah ghibah ini. Jangan sampai kita ternyata tujuannya baik tapi caranya salah, ya. Maka ini harus hati-hati berkaitan dengan masalah lisan kita. Wallahu alam bissawab. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Insyaallah kita sambung hadis ke-30 berkaitan tentang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.